Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah. Kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Babu sabri, bab yang ketiga tentang sabar. Hadis yang ke-17. Katanya, wa an Abi Abdullah Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala shakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhilli al-Ka'bah. فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Yang artinya katanya wa an Abi Abdullah Khabbab bin al-Arat, dari Abi Abdullah itu Sayyidina Khabbab bin al-Arat radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang orangnya, ada beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW minta bantuan. Berarti apa? Kayak mengadu pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kekerasan Quraisy sama kesulitan-kesulitan yang dialami dari orang kafir Mekah. Syakawna ila Rasulullah SAW wa huwa, Rasulullah ketika waktu itu ketika datang sahabatnya yang berapa orang datang, wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bati, sedang Rasulullah SAW dalam keadaan berbaring, meletakkan bajunya di tengah kepalanya, artinya itu kan jadi kayak bantal. Mutawassid artinya pakai wisada. Wisada itu bantal. Berarti bantalnya apa? Baju. Nah, baju itu kan kayak sorban. Sorban dilipat, taruh di kepalanya ketika berbaring. Wa huwa mutawassidun burdatan. Burdatan itu kain yang ada garis-garisnya. Namanya burdah. Ya. Kain itu yang bergaris-garis itu. Kadang mungkin hitam sama putih atau merah sama putih gitu. Wa huwa mutawassidun burdatan fi dhillil Ka'bati, samping Ka'bah. Kenapa? Karena ada bayangan Ka'bah itu ada. Faqulna ala tastansir lana, kemudian orang itu, sahabat itu datang cara sama Rasulullah SAW, ala tastansir lana, ala tad'u lana, Rasulullah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, memberikan kita bantuan. Ala tad'u lana, ya Rasulullah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kami, menghilangkan kekerasan, menghilangkan kesulitan yang kita alami itu kan di Mekah. Ala tad'u lana, Rasulullah, doakan buat kita. Kenapa? Karena mereka tahu doanya Rasulullah mustajab. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, menjawab, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard. Umat yang sebelum kalian, kadang seorang laki-laki itu kan diambil orang itu yang beriman. Nah, maka orangnya, karena dia itu kan beriman, karena orang itu kan orang muslim, dibawa orangnya, terus digali lubang
Nah, dibikin lubang, kemudian ditaruh orangnya itu kan di dalam lubangnya itu. Qad kana man qablakum, umat yang sebelum kalian, yu'khadur rajulu, diambil seorang laki-laki, fayuhfaru lahu fil ard. Kemudian dibikin apa? Lubang untuk orangnya. Fayuj'alu fiha. Kemudian orang laki-laki itu kan dimasukkan di lubangnya. Kemudian dia apa? Dikuburkan sampai mana? Sampai tengah. Biar orangnya nggak bisa lari, nggak bisa gerak. Terus, thumma yu'ta bil minsyar. Kemudian diambil gergaji kayu. Fayudha'u ala ra'sihi. Maka gergaji itu kan diletakkan di mana? Di kepalanya, di tengah. Orangnya sudah dipengam di bumi, sudah tak bisa gerak orangnya. Fayudha'u ala ra'sihi, kemudian gergaji itu kan diletakkan di tengah kepalanya. Fayuj'alu nisfain, kemudian dibelah dua orangnya. Fayuj'alu nisfain, dibelah dua. Bukan seperti sekarang, gergajinya itu pakai mesin itu cepat, gergaji kayu. Berarti orang itu merasa setiap gigi gergaji itu ketika lewati kepalanya. Fayuj'alu nisfain, sampai orang itu kan dibelah dua. Itu siksaan orang itu kan zaman dahulu gitu. Yang satu lagi, wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi. Kemudian ada alat yang lain, yaitu apa? Kayak apa namanya? Kayak sisir itu, tapi yang dari besi itu yang tajam. Nah, ditarik apa? Dilepaskan dagingnya dari tulang. Ditarik. Dipisah. Apa? Yang dilepaskan itu apa? Kulitnya, dagingnya itu ditarik, itu dilepaskan dari tubuhnya sampai nampak tulangnya. Ya. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi. Dipisahkan antara dagingnya sama tulang. Supaya apa? Orangnya tinggalkan agama dia. Berarti dibelah depan semua temannya. Kalau enggak kembali lagi, enggak tinggalkan agama, dibelah. Tapi orangnya tetap sabar, tahan itu, walaupun dibelah itu enggak masalah. Atau dipisah antara tulangnya sama dagingnya, sama kulitnya. Coba kamu itu hanya kena duri aja, mau dikeluarkan sakit. Duri yang kecil itu mau dikeluarkan itu masih merasa sakit. Gimana itu? Kalau dagingnya, kulitnya itu ditarik. Orangnya bukan mati, orangnya hidup. Orangnya merasa. Atau dicabut kukunya. Kamu hanya ketika potong kuku itu kena daging itu sakit tuh. Sudah apa, orangnya sakit banget. Nah, sudah gitu orangnya tayamum, sudah enggak. Coba orangnya itu kan dicabut kukunya. Orang itu kan ada sisir itu yang tajam, yang untuk apa? Untuk memisahkan antara daging sama tulang. Ma yasudduhu dzalika 'an dini. Siksaan yang seperti ini tidak menghalangi dia dari agamanya. Tetap orang itu kan tahan. Maka Rasul itu memberikan sahabat itu cerita zaman dahulu ya seperti itu.
Padahal di zamannya Rasulullah ada sebagian sahabatnya Rasulullah yang kayak gitu. Ada orang yang Sayyidina Bilal itu setiap hari diletakkan batu yang berat itu di atas dadanya. Nah, ada sebagian orang itu dikasihkan kasur itu dari apa? Dari api. Terus diletakkan atas punggungnya gitu. Katanya sampai apinya itu mati. Bukan karena angin, bukan. Karena cairan tubuhnya. Nah, itu yang di sahabat Rasul itu mengalami itu seperti itu. Untuk apa? Supaya orang itu kan tinggalkan agama. Agama itu tinggalkan. Kembali menyembah patung. Menyembah berhala. Tinggalkan agama. Nah, atau hinakan Muhammad. Itu disebutkan Muhammad dengan sifat-sifat yang tidak baik. Kadang sebagian dari sahabat itu karena sudah sakit, itu yang tidak bisa ditahan lagi. Supaya orangnya keluar dari keadaan seperti ini. Coba itu baca dalam kitab Hayatus Sahabat itu. Banyak yang diceritakan. Nah, tidak diberikan air minum 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu. Sampai katanya salah satu sahabat, sampai orang Quraisy mengatakan, datang orang Quraisy itu dibilang sama orangnya, ini serangga ini Tuhan kamu. Dia bilang, iya, ini Tuhan saya. Kenapa? Orangnya sudah gak makan, gak minum selama 4 hari, 5 hari. Apa? Daerahnya bukan daerah dingin, daerah panas. Berarti setiap hari dikeluarkan. Gimana bisa? Kita puasa dari subuh sampai maghrib itu ada AC-nya, ada kipas, kita duduk nggak ada itu. Ketika adzan itu minum 1 liter langsung. Orangnya kenapa? Nggak bisa. Ya. Puasa 6 Syawal itu nggak puasa. Oh, cukup Ramadan aja. Tapi orangnya, sahabatnya Rasul itu kan disiksa seperti itu. Tinggalkan agama. Waktu itu belum ada salat. Belum ada kewajiban salat. Hanya agama aja, tinggalkan itu. Keluar dari agama ini aja. Kembali seperti sebelumnya. Ma yasudduhu dzalika an dinihi. Apa yang dilakukan untuk orangnya? Seperti itu, orang yang dibelah 2, orang yang dipisah antara dagingnya sama tulangnya. Tapi orangnya tetap megang agamanya dengan kuat. Maka orangnya sudah iman itu dalam hati. Kamu mau siksa apa? Disiksa itu kan tubuhnya. Silakan. Iman itu dalam hatinya. Sudah tetap di dalam. Tidak bisa dikeluarkan. Sudah selesai. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini. Nah, disampaikan agama ini ke semua alam. Semua dunia ini kan disampaikan. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Sampai jadi negara itu semuanya itu masuk Islam, megang agama Islam, semuanya beragama Islam, sampai ada orang yang berjalan dari San'a, ibu kota Yaman, ke Hadramaut. Kenapa? Karena padang pasir itu banyak orang itu kan, dulu itu kan ada perampok-perampok di sana. Berarti orang itu kan nggak bisa jalan sendiri. Harus ada kelompok yang berjalan. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut. Sampai orang itu melakukan perjalanan sendiri
dia perjalanan sendiri dari San'a menuju Hadramaut sana, tidak takut, berarti daerahnya aman. Kenapa? Semuanya kan orang Islam. Nah, kenapa takut? Takut dari mana? Semuanya itu kan syahadat, semuanya itu mengucapkan assalamualaikum, memberikan salam, memberikan aman. La yakhafu illallah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aman. Wadhi'ba ala ghanamihi, artinya wadhi'ba ala ghanamihi, artinya apa itu? Dia takut, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut apa? Hanya takut apa? Takut serigala itu apa? Makan kambingnya. Tapi tidak takut dari manusia. Kenapa? Semuanya Islam. Walaupun kambingnya dibiarkan, nggak ada orang yang ngambil, nggak ada yang mencuri. Kenapa? Negara Islam semua, orangnya agamanya agama Islam, orang itu sudah tahu yang halal apa, yang haram apa. Berarti dia takut apa? Hanya hewan yang tidak beragama, tidak ada agamanya. Tapi kalau dari manusia, orangnya nggak takut. Nah. Kenapa? Karena manusia itu sudah beragama Islam, sudah tahu hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hartanya orang lain, harta orang muslim harus dijaga. Walaupun orangnya itu tidak menjaga hewannya, hewan ternaknya, tapi dia merasa aman kalau dibiarkan. Nah, ya, ada beberapa waktu itu yang di Yaman kita melihat seperti itu. Nah, saya pernah keluar di daerah Yaman itu yang paling ujung itu kan dekat Oman. Kalau sapi itu orangnya beli sapi terus dibiarkan. Apa? Ya di luar, nggak ada kandangnya, biarkan di luar aja. Sapi itu datang makan dari mana? Dari pasar, sisa sayuran apa itu. Terus malamnya di mana? Di pasar situ. Kadang di desa sana, di mana itu. Hanya orangnya itu mencari sapinya ketika mau ambil susu atau mau jual atau mau sembelih. Baru cari, loh itu sapi mana? Saya tanya, oh itu sapi itu malam? Apa itu biasa dibiarkan gitu? Nggak ada yang mencuri, nggak ada. Siapa yang mencuri? Daerah aman, nggak ada masalah. Walakinnakum tasta'jilun. Hanya kalian ini apa? Buru-buru itu mau apa? Mau merasakan amannya paling cepat. Ya. Aman yang sifatnya itu kan selama-lamanya itu kan butuh apa? Butuh fondasi yang kuat. Nah. Berarti sahabatnya Rasulullah SAW, zamannya Rasulullah, tahan itu apa? Iman. Iman yang masuk dalam hati, yang tetap dalam hatinya. Kenapa Rasulullah nggak doakan? Tapi sahabat tetap merasakan semua kesulitan yang mereka itu kan rasakan di Mekah selama 13 tahun. Supaya umat Islam itu tahu iman atau agama ini perlu kita berjuang untuk membesarkan agamanya, untuk menyebarkan agama yang benar. Kemudian yang benar itu tidak datang dengan mudah. Kalau yang benar itu datang dengan mudah, berarti pergi dengan mudah juga. Kalau orangnya masuk Islam karena merasa Islam itu kayak semuanya jadi baik, berarti orangnya masuk Islam kadang tidak ikhlas, mencari kekayaan, mencari apa? Ketenangan, itu semua yang dia mau merasakan itu. Tapi harus tahu agama Islam itu kan kadang kamu diuji, ujian yang berat. Untuk apa? Untuk dites orangnya itu, kamu masuk Islam kenapa?
masuk Islam karena kamu mau merasakan rasa imannya yang benar itu yang dalam hati, atau hanya mau merasakan nikmat saja? Ya, karena itu Rasulullah ketika dinawarin dari Quraisy, Muhammad, tinggalkan agama ini. Kamu mau apa? Mau jadi kaya? Kita mau mengumpulkan harta supaya kamu itu kan jadi orang yang paling kaya. Kamu mau jadi pemimpin? Kita menjadikan kamu pemimpin. Kalau kamu jadi pemimpin Quraisy, berarti pemimpin semua Arab. Tapi Rasul itu nolak semua. Nah, kadang kalau kita, apa? Jadi pemimpin, nanti apa? Mau maksa semua orang. Nah, kan pemimpin. Dipaksa, semua orang masuk Islam. Kenapa? Karena kalau kamu jadi pemimpin, berarti semuanya kamu menguasai. Punya tentara. Berarti bisa memaksa orang. Tapi Rasulullah tidak mau seperti itu. Orang masuk Islam itu kan dengan dipaksa. Karena kita tidak bisa memaksa orang itu merubah yakin yang di dalam hatinya. Mungkin kita bisa memaksa orangnya dari fisiknya, dari luar. Orang salat terpaksa, kalau nggak salat dibunuh. Oh, orangnya salat. Tapi hatinya jadi orang munafik. Rasulullah tidak mau seperti itu. Mau orang itu masuk Islam karena dia merasa Islam itu agama yang paling benar. Kalau Islam itu sudah masuk dalam hatinya, maka Rasulullah itu kan tidak terima orangnya masuk Islam dengan paksaan. Kamu mau masuk Islam harus tahu bahwa ketika kamu masuk Islam itu banyak ujian. Nah, bukan artinya itu jalan yang benar banyak ujiannya. Yang penting kamu selamat sampai hari kiamat. Di akhirat itu sampai sana dengan selamat. Tapi kalau di dunia ini masih banyak ujian. Walakinnakum tasta'jilun. Kalian ini mau cepat-cepat merasakan nikmat Islamnya. Nikmat amannya gimana. Maka Rasulullah SAW suruh mereka sabar, tahan. Supaya kamu bisa merasakan nanti kenikmatan Islam itu yang hakiki, yang benar. Maka sahabatnya Rasulullah waktu disiksa di Mekah, mereka tahan. Tahan yang paling besar ujiannya. Selama 13 tahun mereka itu kan di Mekah. Tapi jadi apa? Jadi mereka itu kan merasakan nikmatnya Islam itu kan dalam hati. Ketika orangnya disiksa, merasa siksa itu semuanya itu biasa, sederhana. Kenapa? Yang penting itu kan yang di dalam hatinya. Iman yang di dalam hatinya itu kan sudah kuat. Maka ketika disiksa, orang itu merasa biasa aja. Orang itu kan rela mengkorbankan dirinya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela agama Islam. Ketika keluar untuk jihad, tahu dia artinya jihad, artinya perang. Salah satunya mati atau kembali. Jadi orangnya, setiap orang ketika keluar jihad, orangnya sudah siap-siap untuk mati. Kenapa? Karena tahu artinya perang, kamu menghadapi orang yang mau membunuh kamu. Maka Rasulullah SAW suruh sahabatnya itu sabar, tahan. Maka semua orang yang tahu kebenaran yang mana, kebenaran itu yang kamu rasakan itu perlu kesabaran yang besar. Orang itu istiqamah baru, dulunya kan orangnya tidak istiqamah, orangnya nggak salat. Sekarang mau salat, tidak mudah orangnya itu langsung salat seperti orang yang salat sudah berapa tahun.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, sudah melatihkan dirinya, latihan ibadahnya. Berarti banyak godaan-godaan setan. Hanya kamu mau istiqamah dalam satu amal yang biasa aja. Salat duha 2 rakaat. Mudah 2 rakaat. Ya mudah diamalkan, tapi sulit istiqamahnya itu. Kalau hanya dilakukan 1 kali, mudah. Bukan hanya 2 rakaat. 20 bisa. Hari ini semangat, Masya Allah. Apa? Minum kopi terus semangat. Ya udah. Salat 20. Tidak masalah. Besoknya? Ya. Nanti dia salat 20 itu untuk 20 hari ke depan. Itu yang masalahnya, orang itu istiqamahnya. Itu yang paling berat. Maka Rasulullah SAW suruh sahabatnya itu kan tahan, sabar. Sabar itu. Kebenaran itu kan butuh kesabaran yang kuat. Istiqamah itu kan yang paling penting. Kamu bisa tahan, bisa tahan. Maka ulama mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik kamu diberikan itu 1000 karamah. Kenapa? Istiqamah itu kamu bisa tahan, bisa sabar, bisa menjalankan semua amalan-amalan itu dalam semua keadaan, yang senang, yang sulit, gimana keadaannya, tetap orangnya itu sabar, orangnya tahan. Ya. Katanya, wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin shiddah. Ada yang lain yang mengatakan ketika Rasulullah berbaring, kemudian pakaian itu atau sorbannya Rasulullah itu kan dijadikan sebagai bantal. Wa qad laqina minal musyrikin shiddatan. Hari itu sahabatnya Rasul itu kan merasakan kesulitan yang paling besar dari orang-orang Quraisy. Katanya lughatul hadits, al-burdatu asy-syamlatul mukhattata. Ada itu sorban yang bergaris-garis. Wa qila kisa'un aswadun murabba'un fihi sigharun talbisuhul a'rab. Artinya itu kisah itu pakaian atas, agak kecil sedikit. Biasa itu yang dipakai itu orang Arab itu orang yang dari luar kota. Wa jam'uha burudun mutawassidun ay ja'ilun lil burdata tahta ra'sihi. Menjadikan pakaian itu di bawah kepalanya karena berbaring. Ma yasudduhu ay ma yamna'uhu, tidak menghalangi dia dari agamanya. Berarti ketika orangnya dibelah 2, ketika dipisah antara dagingnya sama tulangnya, orangnya, amalan itu, siksaan itu tidak menghalangi dia dari agamanya. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr. Hadzal amr artinya agama ini, dinul Islam. Kemudian katanya ar-rakibu al-musafir. Wajarat taqidu bir-rakib 'ala al-ghalib. Orang yang berjalanan tidak semuanya itu naik kendaraan, tapi biasanya ar-rakib itu yang mengendarai. Mengendarai itu apa? Unta atau kuda. Tapi ada orang itu kan perjalanan jalan kaki. Tapi biasanya orang yang melakukan perjalanan jauh, biasanya dia punya kendaraan. Afad al-hadith, faedah hadithnya. Yang pertama, madhus sabri 'ala al-'adab fi ad-din. Kesabaran atas siksaan karena kamu beragama, karena kamu menegakkan agama kamu, itu kesabaran yang dipuji. Allah Subhanahu wa taala memuji orang itu yang bersabar. Nah, kenapa? Karena dia tahan untuk menjalankan ibadahnya, untuk menjalankan agamanya, untuk menjalankan semua kegiatan agamanya. Tahaqquq ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min intishar al-islam wa istitbab al-amn was-salam
min dalailin nubuwati wa alamati sidqiha. Terbukti apa yang Rasulullah SAW kabari kepada, yang diinformasikan, yang dikabari kepada sahabatnya, yaitu apa? Tersebar agama Islam di waktu itu kan di seluruh negara Arab. Nah, jadi di zamannya Rasulullah terbuka Yaman. Yaman itu sudah masuk Islam semuanya. Maka waktu itu orang sahabatnya Rasulullah tinggal di Mekah. Mana Islam? Kita masih tersiksa di Mekah ini. Kita nggak bisa keluar dari Mekah. Lari dari Mekah sulit. Lari, orangnya mau lari itu nggak bisa. Kenapa? Mau lari kemana? Belum ada yang sekitarnya negara atau desa-desa yang sekitar Mekah itu belum ada yang masuk Islam. Yaman, jauh. Tapi di zamannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah itu yang dengar ucapannya Rasulullah seperti itu, dengar juga ketika Rasulullah kirim Sayyidina Mu'ad ke Yaman. Yaman itu masuk Islam semuanya, semua. Maka melihat, berarti terbukti bahwasanya Rasulullah SAW memberikan beritanya untuk sahabat. Kamu ini sabar, tahan aja. Tahan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti kalau kamu tahan, kamu sabar, kesabaran kamu itu kan jadi kebaikan untuk semua negara yang sekitar kamu. Maka yang menyebarkan agama Islam itu siapa? Sahabat-sahabat itu yang tahan. Yang sulit kehidupannya waktu itu. Perang, ikut perang. Dalam semua keadaan itu, orangnya sakit, tetap keluar. Kenapa? Karena mau menyebarkan agama, mau menyebarkan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Mau menyebarkan manisnya Islam, keindahan Islam itu kan ke seluruh alam itu. Berarti semua yang dia rasakan dari nikmatnya Islam, keadilan Islam, semuanya itu disebarkan, dibagi-bagi. Supaya orang yang lain itu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Maka sahabatnya Rasulullah keluar untuk dakwah. Perang artinya itu apa? Hanya membantu. Tapi Rasulullah SAW tidak keluar untuk perang. Rasulullah keluar untuk dakwah. Dakwah saja. Berarti ketika dikirim pasukan, pasukan bukan untuk perang, tapi pasukannya untuk apa? Untuk dakwah, menyebarkan agama Islam. Karena itu setiap kali ketika ada pasukan yang keluar, Rasulullah memberikan 3. Yang pertama, jangan memerangi orang. Nah, yang pertama harus didakwahkan, diajak masuk Islam. Itu yang pertama. Kenapa? Itu tujuan aslinya. Tujuan aslinya. Kita hanya menyebarkan agama Islam. Nah, biarkan kita itu menyebarkan agama Islam. Masuk di negara ini, masuk di daerah sini, kita menyebarkan Islam. Terserah, yang mau masuk Islam silakan, yang tidak mau boleh juga. Itu yang pertama, disebarkan, diajak orang itu masuk Islam. Kalau tidak mau, itu daerah sini tidak mau, kita tidak menerima agama Islam ini, agama yang baru. Orangnya apa? Daerahnya daerah Yahudi, Nasrani. Tidak masalah. Kamu tidak mau masuk Islam, jangan masuk Islam. Tapi kalau kamu mau kita menjaga kamu, melindungi kamu, gini, kamu bayar. Idfa'un al-jizyah, bayar jizyah. Tapi kalau mereka itu nolak semuanya, tidak membolehkan kita menyebarkan agama Islam, mereka itu kan mau memerangi kita, wajib kita memerangi. Berarti perang itu yang terakhir. Kenapa? Karena yang menguasai daerah ini tidak memberikan manusia hak milik. Banyak itu seperti itu zamannya Rasulullah. Oh, ada orang Islam datang membawa agama, rajanya melarang, nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk?
Biarkan kita menyebarkan agama. Terserah, yang mau masuk Islam masuk, yang tidak, enggak masalah. Tapi dilarang. Berarti orang ini apa? Menentang apa? Haknya manusia. Manusia itu kan, setiap orang itu kan punya pilihan sendiri. Katanya, tahaqquq ma akhbara bihi Nabi SAW min intisar al-Islam. Tersebar agama Islam di semua negara Arab semuanya. Wastitbabil amni wassalam. Tersebar aman, damai itu di semua sekitar itu kan negara-negara Arab semuanya. Pulau Arab itu semuanya sudah jadi aman. Sampai orang itu melakukan perjalanan sendiri tidak takut sama sekali. Dia bisa biarkan hewannya, tidak takut dicuri, tidak takut diambil orang lain. Kenapa? Karena tahu semua orang itu kan Islam. Tahu mana yang milik hartanya, harta orang lain. Min dalailin nubuwati wa alamati sidqiha, tanda kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya sabru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-'adzabi biqulubin radiyatin wa anfusin mutmainnah. Sabar sahabatnya Rasulullah SAW atas semua siksa yang disiksakan dari orang Quraisy Mekah waktu itu. Mereka itu kan sabar dengan hati-hati yang ridha, jiwa yang mutmainnah itu tenang. Kenapa? Tahu itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menguji kita, gimana kita bisa tahan, bisa sabar atau tidak. Wa syakwahum laisa an tadajjurin wa tabarrumin. Ketika sahabatnya Rasulullah datang tadi itu dalam hadisnya minta bantuan dari Rasulullah SAW, bukan karena mereka itu sudah tidak tahan, sudah nggak bisa sabar lagi, atau menolak takdir, atau menolak yang Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Wa innama li'annahum ra'au fis salami at-tafarrugh lil ibadati wat tawajjuh ila kamalis sa'adah. Karena mereka itu merasa kalau kita aman, nah, tidak ada, kita nggak takut, kan kita bisa ibadah itu dengan tenang. Nggak takut apa? Dilihat dari orang Quraisy. Karena waktu itu sahabat kalau mau beribadah sembunyi-sembunyi semua. Mau baca Quran nggak bisa. Mau datang ibadah di mana, di Ka'bah sana nggak bisa. Jadi orangnya itu nggak bisa beribadah dengan aman, dengan tenang. Maka sahabat Rasulullah minta kalau Mekah itu jadi aman, berarti bisa beribadah, bisa baca Quran, kamu tidak takut. Sebagian orang kalau dia mau ibadah itu lari kemana? Gunung, sembunyi dulu. Tidak mau diketahui orang. Maka sahabatnya Rasulullah minta Rasulullah SAW doa supaya jadi Mekah itu daerah aman. Mereka itu bisa beribadah dengan baik. Kemudian katanya, at-ta'assi bis-salihin alladziina imtuhinu fi dinihim fasabaru. Mengikuti orang-orang saleh, mengambil contoh dari orang saleh itu yang diuji dalam agamanya, tapi mereka tetap sabar. Maka Rasulullah ceritakan, lihat umat zaman dahulu apa yang terjadi. Kamu hanya tidak diberikan air, tidak berikan makan. Coba lihat kalau kamu dibelah dua. Atau kamu apa? Dipisah antara kulit kamu itu sama tulangnya. Maka Rasulullah SAW menceritakan, lihat, umat zaman dahulu itu kan ada yang ujiannya besar juga, tapi orangnya tetap sabar, tahan. Kamu hanya dipukul, atau kamu itu kan dijemur, matahari yang panas gitu. Maka diceritakan
Dengan cerita ini, orang yang mau istiqamah itu kan tetap. Maka ulama mengatakan, penting sekali kita selalu membaca cerita-cerita orang saleh. Nah, kita membaca cerita sahabatnya Rasulullah, gimana sabar mereka, gimana dakwahnya, gimana ibadahnya. Kamu melihat seperti itu, semangat untuk beribadah. Coba baca cerita ulama-ulama dalam ibadahnya, qiyamul lail, bacaan Quran, sedekahnya, puasanya, luar biasa. Berarti kamu melihat amalan yang kamu lakukan itu sedikit banget. Maka dengan cerita itu jadi kamu semangat lagi. Tapi kalau kita sering dengar itu kan cerita orang-orang yang fasik, berarti kita merasa, oh saya salat 5 waktu, alhamdulillah saya sudah luar biasa. Nah, bagus itu. Tapi coba, nah, yang salat malam itu setiap hari 100 rakaat. Wah, kamu bisa seperti itu enggak? Tadi malam salat malamnya berapa? Oh tidur, itu ketiduran sampai adzan subuh. Hanya salat isya. Salat malamnya nggak ada. Nah, jadi orangnya kalau hanya sering dengar cerita-cerita orang yang malas, maka amalan dia yang dia lakukan walaupun sedikit dilihat sudah besar. Ya, rasa banyak. Kenapa? Alhamdulillah saya salat. Tapi coba kalau dia sering dengar cerita-cerita orang saleh yang setiap hari khatam Quran, tidak pernah dia tinggalkan salat duha, salat malam, salat tarawihnya, salat witirnya setiap malam itu, qiyamul lail berapa ratus rakaat. Kamu salat berapa itu? Maka dia merasa amalannya sedikit. Ketika melihat amalannya sedikit seperti itu, jadi orangnya semangat untuk menambah. Mau nambah lagi. Nah, dengan cerita seperti itu, bukan hanya di agama saja, di dunia itu sama juga. Nah, kalau ada orang itu yang jualan apa? Gorengan di sini. Mana? Ya depan rumah. Gorengan dijual berapa? 1.000. Temannya datang, oh kamu jual di sini. Dan saya jual di mana? Karanganyar. Katanya jauh sekali kan. Salam. Orang itu kan mau berangkat ke sana jauh, nggak mau. Kecuali kalau ada cerita yang menarik. Apa? Oh, gorengan ini yang dijual kamu jual sini itu kan 500 atau 1.000. Sana dijual itu satunya itu 3.000. Oh, berarti orangnya enggak apa-apa. Capek ke sana, enggak masalah. Kenapa? Ada sesuatu yang menjadikan dia itu kan semangat. Maka orangnya rela itu mengorbankan waktunya, capek, membawa alatnya ke sini, naik motor sampai jauh sana, enggak masalah. Kenapa? Sana ada keuntungan besar. Maka dengan cerita seperti itu kan orangnya semangat. Sama juga dalam amalan-amalan yang baik, perlu ada cerita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an itu banyak ceritanya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah Subhanahu wa taala menceritakan untuk Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para rasul sebelumnya Nabi Muhammad SAW, supaya cerita itu jadi apa? Jadi kamu itu kan bisa tahan. Maka wajib kita sering membaca cerita-cerita orang saleh, sahabatnya Rasulullah, para tabi'in gimana, ulama-ulama itu zaman dahulu, orang-orang saleh gimana ibadahnya. Kamu baca Quran setiap hari berapa? Coba baca cerita orang itu kan yang sering membaca Quran.
maka kamu melihat diri kamu itu kan paling bawah ini. Setiap hari itu baca berapa? Salat kamu itu salat sunnah, nafil, mutlak itu kamu setiap hari berapa? Nah, puasa, apa yang kamu puasa? Mungkin kita nggak puasa sampai datang bulan Ramadan lagi, itu tahun depan itu kita puasa lagi. Nah, ada sahabat itu yang puasa setiap hari. Satu hari puasa, satu hari enggak, itu puasa Daud. Kamu bisa tahan seperti itu. Nah, maka ketika kita dengar cerita-cerita sahabatnya Rasulullah, cerita orang yang saleh, kita mendapatkan semangat. Nah, semangat untuk apa? Untuk ibadahnya. Ujian yang kamu dapat di dunia ini, ujian kamu apa? Sedikit. Coba lihat ujian para anbiya, ujian sahabatnya Rasulullah, gimana? Ujian orang-orang saleh. Kalau kamu di penjara karena ibadah, bukan karena hal yang, karena ibadah kamu, karena kamu orang baik. Selama 3 hari 3 malam tidak dikasih air, tidak dikasih makan, bisa tahan atau tidak? Maka perlu kita sering membaca sejarahnya ulama, orang-orang yang saleh juga. Kemudian katanya al-'ida'u dhiddul imani qadimun wa yajibu 'alal mu'minina fi kulli zamanin an yatahammalu al-adha wa yasbiru 'ala al-tihad. Nah, orang yang memusuhi iman, memusuhi agama, itu bukan baru. Permusuhan antara hak sama batil itu Allah SWT ciptakan itu kan dari zaman dahulu. Nah, ketika diciptakan Adam alaihissalam sudah muncul musuhnya langsung. Berarti permusuhan itu bukan baru, bukan hal yang baru ini kan. Yang dimusuhi bukan hanya kamu aja, yang dimusuhi itu kan para anbiya. Nah. Kemudian musuh kamu ini yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kamu karena kamu orang yang baik. Usahanya itu apa? Hanya ngomong aja. Menghinakan kamu. Orang itu kan tidak baik. Orang ini gini, orang itu. Tapi pernah dia itu datang mau membunuh kamu? Tidak pernah. Pernah dia mengusir kamu dari rumah? Tidak pernah. Coba, Rasulullah itu kan mau dibunuh. Rasulullah setiap hari dilempar batu. Nah, itu. Maka permusuhan antara hak dan batil itu sudah dari zaman dahulu, bukan baru. Bukan hal yang baru terjadi. Maka kewajiban seorang muslim itu kan harus tahan, sabar. Karena akhirnya itu yang menang, itu yang benar. Kebenaran itu yang menang di dunia dan di akhirat. Maka sahabatnya Rasulullah SAW ketika keluar di perang, kalau ada orang yang terbunuh, orangnya bilang apa? Saya menang. Kenapa? Alhamdulillah, saya sabar sampai waktu terakhir. Orang itu sabar, tahan itu sampai mati. Maka dia mengatakan apa? Demi Allah saya menang. Menang apa? Kamu dibunuh. Dia menang kenapa? Karena dia selalu itu kan sabar, tahan itu sampai nafas terakhir dari kehidupan dia. Maka harus kita bikin perbandingan antara kita itu sama sahabatnya Rasulullah, sama para tabi'in, sama orang-orang yang saleh, yang ujiannya besar. Ujian kita itu kan di dunia ini apa? Sebenarnya kita nggak ada ujian. Maka harus kita selalu membaca ceritanya orang-orang saleh, gimana sahabatnya Rasulullah yang tahan untuk menyebarkan agama Islam, membela agama Islam, apa yang terjadi.
Kemudian faedah yang terakhir katanya al-Islamu dinul amni wassalam. Agama Islam itu agama aman. Kenapa? Karena kalau orang itu beragama Islam, tahu yang dilarang itu apa? Mencuri haram. Berarti tetangganya itu merasa aman. Takut. Kenapa? Tidak takut saya dicuri. Kenapa? Yang sekitar saya itu kan orang Islam semua. Tahu pencuri itu hukumnya haram. Keluarganya aman. Kenapa? Tahu itu melihat perempuan yang bukan mahramnya itu hukumnya haram. Maka orang itu merasa aman dari semua arahnya. Kemudian orang itu kan merasa aman dari mana? Dari semua kalangan dia. Karena tahu kewajiban seorang muslim harus nasihat kepada saudaranya Islam, saudara muslim. Nasihat bukan memberikan dia, oh ini haram. Enggak. Nasihat berarti kamu memberikan dia itu yang paling baik. Paling baik dalam semua keadaan. Ketika kamu melihat dia orangnya melakukan sesuatu yang tidak baik, dinasihati. Ini tidak baik, yang baik seperti ini. Nah. Orang yang jual beli, sama. Nah. Orangnya itu kan jujur. Kenapa? Karena kewajiban dia harus dia menasihati temannya. Mau beli barang ini, barang yang tidak bagus itu, harganya murah. Tidak dijadikan mahal. Oh ini yang bagus itu, harganya mahal. Terserah kamu ini atau ini. Itu namanya nasihat. Kalau orangnya sudah beragama Islam, berarti yang sekitarnya itu merasa aman. Termasuk sunnah Islam atau kewajiban Islam menyebarkan apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Apa artinya salam? Nah, berarti bukan doa. Kita bilang sama orangnya, Assalamualaikum. Kamu mendapat keamanan dari saya. Berarti jangan takut. Itu. Assalam. Keamanan alaikum bagi kamu. Dari mana? Ya dari saya. Berarti ketika saya mengucapkan seperti itu, artinya orang ini merasa tenang, aman. Saya tidak menipu dia, tidak mencurinya, tidak membunuhnya, tidak mengambil hartanya, tidak. Kenapa? Karena saya sudah memberikan dia keamanan. Assalamualaikum. Nah, jadi apa? Ketika mengucapkan salam, orangnya itu merasa tenang. Ya. Tapi masalahnya, jadi Assalamualaikum itu hanya seperti selamat pagi aja. Nah. Assalamualaikum terus mencuri dia. Mana? Assalamualaikum. Iya. Berarti apa? Orangnya ketika mengucapkan Assalamualaikum, dia sendiri tidak tahu artinya apa. Kamu mengucapkan Assalamualaikum, berarti keamanan, keselamatan untuk kamu dari saya. Berarti kamu itu merasa tenang, merasa aman. Tidak ada sesuatu yang kejahatan dari saya itu kan tidak datang kepada kamu. Berarti dari saya itu kamu harus merasa aman semuanya, 100%. Itu artinya Assalamualaikum. Maka orangnya itu merasa aman. Nah. Maka zaman dahulu itu kan ketika mengucapkan Assalamualaikum, udah para itu kan orang muslim. Assalamualaikum artinya kita tenang. Orangnya muslim. Kenapa? Karena dia mengucapkan Assalamualaikum. Tahu ketika mengucapkan Assalamualaikum, orangnya memberikan kita keamanan. Kita sudah gak takut dari orangnya. Karena sudah mengucapkan tahiyat seorang muslim, memberikan keamanan. Berarti orang muslim yang sebenarnya orangnya itu kan belum kita merasakan aman sama orangnya, orang ini Islamnya masih kurang. Maka hadisnya Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orangnya muslim. Semua orang Islam itu selamat dari lidahnya, dari tangannya. Kenapa? Karena dia orang muslim. Tahu agama Islam itu kan apa yang
suruh dia itu melakukan apa, harus kamu selalu mengucapkan assalamualaikum, tahu yang haram mana, yang halal mana. Gitu. Tapi kalau orang muslim ini hanya muslim aja, salatnya, ibadahnya, puasanya, tapi lidahnya kotor. Orangnya jahat. Bukan muslim. Nah, Islam bukan datang hanya untuk beribadah saja. Kamu muslim berarti mengetahui itu semua haknya orang muslim. Ketika orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, orang ini kan jadi saudara kamu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu hanya sifatnya bersaudara. Kenapa? Kenapa nggak jadi teman? Bersaudara, kenapa? Karena ikatan bersaudara itu kan tidak lepas. Walaupun kamu, oh itu bukan saudara saya, itu nggak bisa. Tidak bisa diputuskan. Namanya saudara, sudah. Berarti saudara pasti tidak memberikan madarat untuk saudaranya. Itu agama Islam. Al-Islamu dinul amni wassalam. Agama keamanan dan keselamatan. Maka orang yang muslim harus menyebarkan keamanan itu kan di sekitarnya. Di mana dia itu berada itu menyebarkan keamanan. Menyebarkan keselamatan untuk orang yang lain. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ada orang yang tidak suka sama kita. Berarti? Nah. Ya. Ya sebenarnya kalau ada orang yang tidak suka sama kita, ada orang yang benci, kewajiban kita tidak boleh benci orangnya. Kenapa? Karena mungkin dia itu merasa sesuatu yang dia faham sesuatu yang tidak benar. Ada orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Nah, satu aja. Maka belum tentu yang dia rasakan itu kan benar atau tidak. Apa yang kewajiban kita? Kewajiban kita tetap baik sama orangnya. Kadang dia merasakan seperti itu, kenapa? Karena ada orang yang fitnah. Oh, mengatakan itu teman kamu, ya orangnya gini-gini. Orang itu kan bohong. Maka orang itu kan kadang ada orang itu yang mudah terpengaruh. Ketika disampaikan sesuatu, langsung orang itu kan berubah. Oh, kewajibannya kalau dia merasakan sesuatu atau orang merasakan sesuatu yang tidak enak sama kita, kewajiban dia itu harus datang. Kamu kemarin melakukan ini, saya nggak suka. Kewajiban kamu harus kamu jelaskan kenapa kamu lakukan itu. Atau datang, ada orang mengatakan kamu bilang gini-gini itu kan benar atau tidak? Oh, nggak benar. Alhamdulillah, sudah selesai. Boleh kita tanya, boleh kita tanya. Ya, sikap kita, kewajiban kita, jangan kita melakukan sama seperti dia itu. Berarti, oh dia nggak suka saya harus nggak suka dia. Berarti, boleh kita tanya orangnya, kenapa dia nggak suka. Boleh kita biarkan orangnya aja, tapi kewajibannya, kita tidak boleh melakukan seperti dia. Berarti, dibalas orangnya. Dia nggak suka, kita nggak suka juga. Kenapa? Karena tidak semua orang harus suka sama kamu. Yang penting tidak ada madarat dari orangnya. Ada madarat tidak.
Kadang orang itu nggak suka sama kita, tapi kita baik sama dia. Kenapa? Karena kita ada manfaat sama dia. Orang itu datang mau beli sesuatu dari kamu. Kamu tidak mikir dia suka nggak suka, yang penting apa? Saya jual, udah terserah. Saya jadi baik sama dia. Oh, ini bagus, ini gini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang saya mau jual sama dia. Berarti sama seperti itu. Ada orang yang tidak suka sama kita, harus kita memberikan dia itu yang baik. Kenapa? Karena kita bermuamalah itu bukan sama dia, sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orangnya baik sama kita atau tidak, terserah dia. Nah, maka pernah diceritakan Nabi Isa alaihissalam pernah dia perjalanan sama santrinya, namanya Al-Hawariyun, sahabat. Tengah perjalanan ada orang itu menghinakan Nabi Isa. Kamu gini, kamu gitu. Nabi Isa berhenti, doa. Ya Allah, ampunilah orangnya. Ya Allah, berikan dia hidayat. Terus Hawari itu salah satu itu sahabat itu. Kamu doa dengan baik, padahal orang itu kan ngomong yang jelek. Nah, katanya apa? Orangnya jelek, tapi kita nggak jelek. Kita orang baik. Kalau kita kembali itu membalas dengan jelek, berarti kita sama seperti orangnya. Yang keluar dari lidahnya sesuatu yang jelek, tapi yang keluar dari kita itu bukan sesuatu yang jelek, yang baik. Kata satu teman, salah satu masyayikh kita bilang, kalau kamu di satu ruangan ini, terus ada bau yang busuk, kita menghilangkan bau yang busuk di sini tuh pakai apa? Wangi. Bukan, busuk lagi. Nggak hilang. Nah, berarti harus kita memberikan itu bau yang wangi, yang baik. Supaya itu yang baik itu menghilangkan yang tidak baik. Jadi orangnya datang dengan kejahatan dia, dengan orangnya tidak suka, tetap harus kita jadi baik. Kadang orangnya karena dia itu menyangka kita orang yang tidak senang dia. Ternyata ketika kita baik sama dia, orangnya itu jadi baik. Ada lagi. Saya pernah dengar cerita, tapi saya belum baca dalam mana ada kitab itu yang menyebutkan cerita itu. Ceritanya bahwasanya Rasulullah SAW pernah keliling di sekitar Mekah. Maka ketika Rasulullah SAW keliling, ketemu ada ibu yang sudah tua. Nenek yang sudah tua sedang mengumpulkan kayu bakar. Perempuan itu mau mengangkat berat
Maka Rasulullah datang bantu dia. Mana rumahnya? Situ, daerah sana. Itu datang, bawa sampai rumahnya. Maka nenek itu mengatakan, wahai anakku, saya tidak punya sesuatu yang saya memberikan kamu apa balasan itu, hadiah apa karena kamu membantu saya. Tidak ada sesuatu yang saya berikan kamu. Tapi ada nasihat. Kalau kamu masuk Mekah, ada orang namanya Muhammad, orang itu kan jahat, orang ini gini, orang ini yang tidak baik, itu sudah dengar aja. Rasul itu menerima nasihat. Perempuan itu nggak tahu ini orangnya siapa ini. Coba kalau kita yang itu ibu itu nakal ini, baru saya bantu dia. Saya bantu itu, tolong, terus saya dihina itu. Maka Rasul itu hanya terima aja nasihat, namanya nasihat. Kamu mau ada orang memberikan kamu nasihat, terima aja. Nasihatnya apa, baik tidak, nanti kamu itu yang dengar itu. Nasihat itu kan baik untuk kamu, ambil, tidak baik, biarkan aja. Tapi Rasul itu kan dengar sampai akhir itu, selesai itu semuanya, terima kasih. Itu udah selesai. Maka harus kita terima apa? Terima aja. Semua. Balas dengan baik. Kenapa? Karena kamu orang baik. Orang yang baik tidak keluar dari dia itu kecuali sesuatu yang baik. Jadi jangan itu yang baik itu kan keluarnya sesuatu yang busuk, yang buruk itu. Itu yang Rasulullah sering lakukan seperti itu. Baca itu, cerita, sirahnya Rasulullah. Semuanya isinya. Ketika Rasulullah masuk Mekah, sudah dikumpulkan orang Mekah semua. Rasulullah sudah menguasai Mekah. Dikumpulkan semua orang kafir Mekah itu. Rasulullah tanya, menurutkan apa yang saya lakukan dengan kalian? Orang Mekah ini yang mengeluarkan dia dari rumahnya, mengusir Rasulullah dari daerahnya, membunuh pamannya Rasulullah, membunuh sahabatnya Rasulullah, mau membunuh Rasulullah, itu semuanya, semua kejahatan itu dilakukan orang Quraisy. Tapi dalam hatinya orang Quraisy sendiri tahu Rasulullah gimana orangnya baik. Pasti tidak mengatakan, oh, pasti kita dibunuh semuanya. Karena mereka itu kan tahu, Rasulullah itu kan, Muhammad ini siapa orangnya. Tahunya Rasulullah dari waktu kecil. Tidak pernah melakukan kejahatan. Tidak pernah membalas orang dengan sesuatu yang tidak baik. Mereka tahu Rasulullah gimana. Walaupun orang Quraisy itu tahu Rasulullah itu kan Rasulullah itu ya benar. Tapi karena sombong. Orang sombong itu nggak bisa menerima sesuatu. Walaupun dia tahu itu yang benar, tapi orangnya nggak mau. Maka jawaban mereka itu apa? Wahai Muhammad, kita tahu kamu orangnya mulia. Pasti tidak melakukan sesuatu yang jahat. Kenapa? Karena kamu orangnya mulia, ya, orang yang mulia, orang yang dermawan. Tidak keluar dari orang yang mulia kecuali sesuatu yang mulia, yang baik. Maka Rasulullah maafkan semua. Mereka itu kan harap seperti itu. Kenapa? Karena tahu dirinya Rasulullah gimana akhlaknya. Dimaafkan. Pergi. Sampai lihat orang-orang itu yang membunuh pamannya.
Wanita itu yang makan hati pamannya Rasulullah itu. Perempuan itu datang. Yang perempuan ini yang makan hati. Lihat, perempuan bukan laki-laki. Perempuan itu makan hati orang. Gimana perempuannya itu? Sekarang kita nggak berani itu makan daging hati kambing yang mentah. Oh, nggak bisa, orang takut. Tapi Rasulullah maafkan dia. Kenapa? Karena Rasulullah mencari yang benar. Bukan mencari kesalahan orang. Gimana orang ini itu kan masuk Islam? Gimana orang ini selamat? Kalau pamannya Rasulullah mati syahid, udah, itu dia dapat pahalanya. Maka itu orang yang baik tidak keluar dari dirinya kecuali sesuatu yang baik. Apa? Silaturrahim, namanya ar-rahim. Rahim itu apa? Kerabat. Keluarga. Keluarga ada beberapa macam. Keluarga yang dekat, yang kamu punya kewajiban terhadap mereka. Berarti istri kamu, anak kamu, ayah, ibu, saudara. Artinya itu ada keluarga yang paling dekat. Istri, anak, orang tua. Ini silaturahim itu sesuai kewajiban Islam. Harus kamu itu kan sopan sama mereka, baik ucapannya, memberikan haknya, nafkahnya, kamu menafkahi mereka, gitu. Kemudian kerabat itu yang lebih luas, yaitu apa? Keluarga yang lain, saudara, paman, bibi. Nah, ini mereka itu kan kamu tidak ada kewajiban harus menafkahi mereka gini gitu, enggak. Ada bantuan, kamu bisa bantu mereka. Tapi minimal apa? Ziarah mereka, datang. Nah, sesuai dengan kebiasaan. Ada yang namanya itu keluarga itu yang lebih luas. Itu siapa? Tetangga kamu. Tetangga itu kan punya hak, punya kewajiban. Maka harus kamu baik sama mereka. Kamu tidak wajib datang ke rumahnya, itu. Tapi minimal wajib kamu itu baik sama mereka. Tidak memberikan madarat, tidak itu ada kejahatan. Harus kamu menjaga mereka dengan baik. Salam, kewajibannya. Kalau kamu ketemu orangnya, ucapkan salam. Kemudian keluarga yang besar, yaitu orang Islam semua. Nah, silaturahim sama orang Islam gimana? Ya, ketemu orangnya, salam. Memberikan salam, ucapkan salam. Kemudian tidak boleh menyakiti orangnya. Itu namanya silaturahim. Seperti itu. Maka silaturahim itu yang khusus. Kemudian ada yang lebih besar, sampai jadi umat Islam semuanya, termasuk keluarga besar. Itu yang setiap orang itu kan diberikan haknya, namanya silaturahim. Nah, keluarga yang paling dekat, silaturahim sama mereka itu apa? Anak kamu itu kan dididik dengan baik, istri kamu itu kan dijaga dengan baik, diberikan nafkahnya, namanya silaturahim. Nah, kemudian ayah sama ibu, namanya silaturahim itu apa yang kamu lakukan seperti kewajiban Islam, kewajiban syariat. Nah, mengucapkan yang baik sama mereka, ucapan-ucapannya dengan baik. Keluarga yang lain, silaturahim sesuai dengan kebiasaan. Oh, silaturahim artinya mungkin
dalam sebulan kamu datang ziarah sekali, gitu. Atau terlalu apa namanya sibuk, berarti cukup dengan telepon bisa. Oh itu keluarga tapi jauh di negara yang lain, mungkin setiap 2 bulan 3 bulan sekali, oh ditanya gimana keadaan, itu namanya silaturahmi sesuai adat kebiasaan. Kalau tidak ditanyakan sama sekali itu selama 1 bulan 2 bulan, mereka itu merasa apa? Kadang keluarga kamu itu tahu keadaan kamu gimana, kamu sibuk kerja, sibuk ini itu. Berarti mereka itu kan walaupun tidak ditelepon, tidak ditanyakan, mereka merasa itu asik. Nah, kenapa? Karena kamu sibuk. Baru kalau mungkin ada sebagian keluarga itu hanya ditelepon ketika hari raya, itu ditanyakan, oh masih dekat. Tapi kalau ada yang sama sekali sudah lupa itu, berarti namanya apa? Mutus. Bisa datang ke sana, bisa memberikan bantuan, itu semampunya. Gimana kalau bisa? Bisa. Namanya silaturahmi. Sam. Cuman bedanya kasrah aja. Bedanya apa? Beda yang mengucapkan itu siapa? Kalau yang mengucapkan itu orang Indonesia, berarti silaturahmi. Kenapa? Karena dia taunya gitu, ada kasrahnya, berarti kasrah harus diucapkan. Tapi kalau orang Arab itu biasa silaturahim. Kenapa? Karena tahu bahasa Arabnya itu kalau berhenti di akhir harus mati. Jadi kalimat terakhir ketika berhenti harakahnya dimatikan. Berarti jadi apa? Silaturahim. Hah? Rahim, haknya kasrah. Ya. Bukan rahim tuh. Bukan. Itu bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Rahim. Ra, ha, mim. Hah? Rahimah. Rahimah yarhamu. Rahimah yarhamu. Rahmatan. Warahiman. Ada ya. Ra, ha, mim. Ya. Rahimun. Untuk isim fa'ilnya itu rahimun. Ya. Rahimun. Ra, alif, ha, mim. Rahima yarhamu rahmatan fahuwa rahimun. Wadaka marhumun. Wa rahimun. Nanti rahim ini wazan fa'il. Kadang artinya rahim, kadang artinya marhum. Fa'il. Haknya itu dilakukan sebagai orang kafir yang dilakukan itu apa? Ikut dimakamkan aja. Bukan, itu termasuk kewajiban tetangga. Karena tetangga itu ada beberapa macam. Jarun lahu thalathatu hukuk. Ada tetangga yang haknya 3. Tetangga muslim keluarga. Termasuk keluarga kamu. Berarti haknya 3. Haknya karena dia keluarga. Yang kedua karena dia muslim. Yang ketiga karena tetangga. Keluarga
kemudian muslim, dia termasuk, berarti haknya 3. Ada tetangga yang haknya 2. Muslim, tetangga, tapi bukan dari keluarga, berarti haknya 2. Karena dia Islam, haknya Islam sama haknya tetangga. Ada tetangga yang punya 1 hak, yaitu apa? Tetangga yang bukan muslim. Haknya karena dia tetangga. Tidak boleh mengganggu dia, tidak boleh menyakiti orangnya, itu menasihati dia. Haknya itu kan orang, ini namanya tetangga seperti itu. Orang yang meninggal, datang takziah keluarganya. Tapi takziahnya, ucapannya bukan ghafarallahu liman itu kemarahan. Berarti ketika dimakamkan boleh diikut, boleh ikut sampai dimakamkan, boleh. Boleh didoakan dengan rahmat atau maghfirat itu. Iya. Nanti ucapan apa? Ucapan semoga Allah mengganti kamu aja. Semoga Allah mengganti kamu, memberikan kamu sabar. Udah gitu aja. Tapi tidak didoakan dengan mengampuni dosanya atau karena orangnya kafir. Melakukan doa, terserah. Boleh di situ, tapi jangan ikut doa. Ya. Ya. Kalau orang yang tadi, orangnya luka di kaki, oh mau pakai khuf, boleh. Tapi syaratnya khuf beda. Syaratnya itu berban itu kan beda. Orang ini tidak mau pakai khuf. Ya, karena khuf itu hukumnya sendiri. Nah, ada orang terluka, kakinya itu ada lukanya. Luka ini ada beberapa jenis. Yang pertama, luka yang tidak terpengaruh dengan air. Berarti walaupun dia lepas, terus dibasahin juga itu tidak masalah. Berarti wajib dibuka. Setiap kali wudhu harus dibuka. Harus dikenakan air. Kenapa? Karena lukanya tidak terpengaruh dengan air. Tapi kalau oh ini lukanya itu tidak boleh kena air, berarti boleh ditutup. Nah, tapi ketika pakai berban, nah, kamu dalam keadaan suci atau tidak? Atau hadas? Orangnya dalam keadaan suci, berarti ketika menutup tempat ini dalam keadaan suci, tidak ada hadasnya. Boleh. Nanti setiap kali mau wudhu, tidak wajib dilepas. Hanya dibasuh itu yang sehat, itu yang tidak ada luka. Tempat itu yang ada lukanya itu kan hanya diusap atasnya saja. Kemudian tayamum. Nah, sudah sah, tidak wajib diulang salatnya. Kenapa? Karena tayamum mengganti tempat yang di bawah berban itu. Kan yang di bawah berban itu kan tidak kena air. Maka kamu sudah suci secara sah. Yang pertama wudhu, yang kedua dengan tayamum. Tayamum ini mengganti ya tempat yang tidak kena air.
Tapi kalau orangnya ketika pasang berban itu orangnya berhadat, itu tidak suci orangnya, hadat kecil atau hadat besar, maka tempat ini tetap ada hadatnya, tetap ada hadatnya. Jadi boleh diusap di atasnya, boleh. Tapi tayamum, kemudian tayamum ini bisa kalau seandainya berban itu hanya tipis saja di atas lukanya saja, maka tidak wajib diulang salatnya. Kenapa? Karena berban itu kan tipis, hanya di atas lukanya saja. Tapi kalau katanya, udah saya mau pakai khuf biar nggak boleh. Tapi syaratnya harus suci, sempurna dulu, sampai tempat luka itu harus dikenakan air, kemudian pakai khuf. Udah selesai. Nanti diusap khufnya saja. Harus tayamum. Nah. Itu tayamum itu mengganti tempat yang di bawah perban itu yang tidak kena air. Nggak sah. Kenapa? Karena ada sebagian dari kakinya yang masih hadas. Padahal walaupun sebelum itu sudah suci. Hanya sebelum sudah wudu. Berarti wudhu sempurna. Sampai tempat yang ada lukanya. Terus? Ya. Salat. Salat nggak sah. Saya. Batal wudhunya. Berarti ketika batal wudhunya, berarti yang tempat perban itu kan berhadas juga. Jadi tetap ketika wudhu ya harus selesai. Ya harus tayamum. Kenapa? Karena tayamum mengganti apa? Suci untuk tempat yang ada di bawahnya berban itu yang tidak kena air. Berarti wudhunya kamu sudah suci, sudah sah. Langsung salat, nggak wajib qada. Wajib qada. Iya, kalau tidak tayamum berarti wudhunya tidak sah. Itu tidak sempurna, salatnya nggak sah. Harus diulang. Atau kalau berban itu di tangan atau muka. Harus diulang. Terus kalau ayam itu apakah harus telapak tangannya itu dikeringkan dulu? Ya. Tidak. Harus dikeringkan dulu. Kering. Iya, kering sampai nggak ada basahnya baru tayamum.